Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu ta'ala. Kita memasuki pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ke-21 yang akan membahas tentang al-inkisar pada beberapa golongan. Ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yang mana pada pelajaran sebelumnya kita membahas tentang al-inkisar pada satu golongan. Nah, bagaimana kalau inkisar tersebut terjadi pada beberapa golongan? Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan yang dimaksud dengan al-inkisar adalah huwa adamu inkisami sihami ala adadi ru'us, yaitu siham atau kondisi di mana siham tidak bisa dibagi dengan adadu ru'us atau jumlah kepala ahli waris. Ya, telah kita contohkan sebelumnya. Ya, misal, nah di sini ada kasus seorang meninggalkan ibu, saudara seibu dan 14 ukhtun syaqiqah. Kalau ibu seperenam karena jamak dari ikhwah, akhli seperenam karena tunggal. Adapun 14 ukhtun syaqiqah 2/3. Maka asal masalah sini 6. Ya, kemudian seperenamnya satu, 2/3-nya 4. Nah, 6 ini disebut dengan eh, kita tulisnya aslul masalah. Sementara sebentar eh, 114 ini disebut dengan siham. Kalau ini akhli arbata asyar ukhtun syaqiqah, ini kan ahli waris, ya, atau jumlah kepala ahli waris ada duruus. Kalau ini bagian mereka ansibah. Maka yang dimaksud dengan inkisar ketika siham ini tidak bisa dibagi dengan adad ru'us. Maka di sini satu untuk satu orang tidak masalah. Satu untuk satu orang tidak masalah. Nah, yang masalah itu adalah 4 untuk 14 orang. Maka disinilah letak inkisar. Baik, maka sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya, maka kita bandingkan antara siham dengan adad ru'us ini. Ya, maka kita taruh di sini 4, ini 14. Nah, kemudian apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Kita bagi keduanya dengan 2. 4 bagi 2, 2. 14 bagi 2, 7. Baik, maka kita ambil bentuk sederhana dari jumlah kepala, ya. Jadi baik jumlah kepalanya kita taruh di kiri ataupun kanan, yang jelas yang mana itu bentuk sederhana dari jumlah kepala itu yang kita ambil. Ya. Maka di sini 7. Maka kita letakkan 7 di kolom mahfud. Nah, ini disebut dengan mahfud atau angka simpanan. Baik, karena inkisarnya cuma satu, ya sudah mahfud ini kita tulis di atas 6 ini, 7. Ini disebut dengan juz'us saham. Maka kita kalikan 7 kali 6, jadilah 42. Yang ini disebut dengan musah masalah. Artinya aslul masalah setelah dikalikan dengan juz'us saham. Kemudian juz'us saham 7 ini dikalikan dengan semua siham. 7 kali 1, 7. 7 kali 1, 7. 7 kali 4, 28. Maka kita jumlahkan, jumlahnya harus 42, dan hasil akhir ini harus bisa dibagi dengan jumlah kepala. Maka di sini 28 bagi 14 masing-masing 2. Nah, 7, 7, 24 ini adalah siham setelah, ya, siham ba'da tashih.
Bada atas setelah dibulatkan. Baik. Baik, nah itu sebentar. Ini hilangannya. Nah, jadi proses yang kita sebut tadi itu disebut dengan tashih ya. Baik, pembulatan. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang bagaimana kondisinya kalau ternyata ingkisarnya itu lebih daripada satu golongan. Contoh di sini ada dua akhli maka sepertiga karena jamak. Kemudian ini baki, ya. Maka masalahnya tiga, ini satu, ini dua. Maka kita lihat di sini satu nggak bisa dibagi dua orang, dua nggak bisa dibagi empat orang. Maka di sini ya kita tulis satu di sini, sini dua. Bisakah disederhanakan? Jawabannya tidak. Maka langsung ambil yang kanan ini, ya karena itulah jumlah kepala mereka tidak bisa disederhanakan. Tulis di kolom mahfuz. Ya, dua dengan empat. Sekarang coba kita dua dengan empat, dua dengan empat. Sebentar kita rubah warnanya jadi biasa saja putih. Baik. Apakah bisa disederhanakan? Bisa bagi dua. Ini satu, ini bagi dua, dua. Maka kita ambil yang bentuk sederhana yaitu dua. Baik, maka kita tulis di bagian mahfud ini juga. Baik, sebentar kita tulis di sini ya. Ini aslul masalah. Baik, ini siham. Ini ada duruus. Kalau ini al-amsibah. Baik. Nah, kalau ini mahfuzat. Ya, karena lebih satu mahfuz. Mahfuzat atau mahfuzan. Ya, baik, nggak apa-apa. Maka di sini ada dua. Maka bagaimana caranya? Nah, maka di sini ditulis summa yunzar bainal mahfuzat, ya ini antara mahfuzat yang ada bin nisab al-arba, ya. Dan nisab arba itu masalah mudakhalah, muwafaqah atau mubayanah. Maka kaidah di sini ya. Tariqatu istiqra juzuz usam bil inkisar ala ajnas idza kana bainal mahfuzat tamasul maka fanakhud ahadul mahfuzat. Maka kita ambil salah satu. Kalau tadakhul, maka kita ambil angka yang paling besar. Kalau tawafuk, maka kita sederhanakan dua-duanya, lalu kita kali silang. Nadrib wifqi ahadihima, aw wifqa ahadihima al-mutawafiqain fi kamil al-akhar. Ya, fanadrib wifqa ahadil mutawafiqain fi kamil al-akhar. Idza kana bainal mahfudzat tabayun, fanadrib jami'al mahfudzat fi ba'diha. Ya, kita sudah jelaskan yang dimaksud dengan tamasul, angka yang sama. Tadakhul, angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Tawafuk, ya dua angka bisa dibagi dengan angka yang sama. Kalau tabayun tidak ada hubungan apa-apa. Nah, kaidahnya ini ya. Maka silahkan dihafal. Ini sama persis ketika kita mencari aslul masalah. Baik, maka kembali ke soal tadi. Nah, di sini ada dua dengan dua. Maka tamasul. Kita katakan tamasul tadi ambil salah satunya. Maka kita cukup ambil dua saja. Kita jadikan ini juz'us saham. Dua. Baik. Nah, ini juz'us saham. Dan juz saham ini kita kalikan dengan semua siham. Ya, pertama kita kalikan dengan asal masalah, jadilah 2 dengan 3, 6. Nah, 6 ini disebut dengan musah al-masalah. Ya, jadi musah masalah itu setelah ditashih. Masalah yang baru setelah ditashih, setelah dikalikan dengan juz saham. Juz saham dikali 1, 2 kali 1, 2.
2 kali 2, 4. Coba lihat, ini 2 masing-masing 2, masing-masing 1, 4 masing-masing 1 juga. Maka ini siham ba'da tashih. Siham ba'da tashih setelah dibulatkan. Ba'da tashih. Nggak sempat kayak gitu ya. Baik. Maka begitulah cara penyelesaiannya. Ya, jadi sama sebelumnya kita tentukan mahfudzat dengan membandingkan dengan antara siham dengan apa namanya? Ada duruus, keluarlah mahfudz. Baru kita bandingkan mahfudz dengan nisab al-arba. Baik, kita contohkan. Di sini ada dua akhli jamak sepertiga. Ini baki. Kalau masalah min salasah wahid isnan. Ini tadi soal yang tadi ya. Baik, nggak apa-apa. Maka kita bandingkan satu dengan dua, nggak bisa disederhanakan, ambil langsung dua. Dua dengan empat, ya bisa disederhanakan sama-sama bagi dua. Maka yang ada duruus ini, empat bagi dua, maka dua. Nah, dua dengan dua tamasul. Ya, maka ambil dua. Di sini enam. Dua kali dua, dua satu dua. Dua kali dua, empat. Baik, dua masing-masing satu, empat masing-masing satu. Nah, tadi sudah kita jawab ya. Sekarang ini empat zaujah rubu'. Nggak ada anak. Ini tiga. Bakti. Nah, masalah min salasa. Satu, dua. Coba lihat di sini. Ini satu dengan empat. Sebentar. Ini seperempat. Tiga. Ini empat ovan. Empat. Ini satu. Tiga. Ovannya. Satu dengan empat. Nggak bisa disederhanakan. Jadi gini ya. Satu. Sebentar. Satu dengan empat. Nggak bisa disederhanakan. Ambil empat ini. Ya. Tulis di mahfuzat. Sudah? Baik, kemudian 3 dengan 12. Ini 12, sini 3. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bisa, bagi 3. Maka ini 1 bagi 4. Maka ambil sederhana dari ada duruus 4. Ya, maka 4. Kita bandingkan dengan 4 ini bainah mahfuzat. Maka tamasul, kalau tamasul tadi na'khud ahadul mahfuzat. Ambil salah satu. Berarti cukup ambil 4. Ya, ini juzul saham kita kalikan semuanya. 4 kali 4 16, 4 kali satu 4. Ya, ini 12. Baik, maka 4 untuk 4 orang masing-masing satu, 12 masing-masing satu karena 12 orang. Baik. Contoh yang lain, 2 ukhtun li'um. Sulus. 8 ukhtun syaqiqah. Sulusain. Baik, masalah min salasah. Ini 1, 2. Kita bandingkan 1 dengan 2. 1, 2. Gak bisa disederhanakan lagi, ambil 2. Ya, tulis di mahfuz. 2 dengan 8. Nah, sebentar. Tulis sini 8, sini 2. Bisa disederhanakan enggak? Bisa. Bagi 2, sini 1, sini 4. Ambil 4. Baik. Baik. Nah, kita bandingkan dengan antara mahfuzat ini. 4 dengan 2, ya, angka besar bisa dibagi dengan angka yang kecil, maka disebut dengan tadakhul. Maka kalau tadakhul, na'khud akbar mahfuzat. Kita ambil yang paling besar. Ya, sini 4 yang paling besar, maka ambil 4. Kalikan dengan semuanya, 12. 4 kali satu 4. 4 kali 2 8. Maka coba lihat sini 4 untuk 2 orang masing-masing 2. Ini 8 masing-masing 1. Berarti sudah bulat. Ya, hilang ingkisarnya. Baik.
Contoh yang lain, jadad seperenam, sisanya untuk abna 6, 1, 5. Coba kita bandingkan 1 dengan 3 bisa disederhanakan, jawabannya 3. Tidak, ya. Maka ambil yang jumlah ru'usnya. 5 dengan 6 bisa disederhanakan, jawabannya tidak. Maka ambil ru'usnya 6. Baik. Nah, antara 6 dengan 3 tadakhul, karena 6 bisa dibagi 3, dan kaidah pada tadakhul tadi kita ambil yang besar. Baik, maka inilah jadi juz saham, kita kalikan semuanya. 6 kali 6, 36. 6 kali 1, 6. 6 kali 5, 30. Baik, coba lihat. 6 untuk 3 orang berarti masing-masing 2. 30 untuk 6 berarti 5, masing-masing 5. Ya, maka sudah bulat masalahnya. Misal yang lain. 3 istri seperempat karena nggak ada anak. Akhli ab, baki, masalah 4, 1, 3. Baik, ini 1 dengan 3 nggak bisa disederhanakan, ambil ruusnya 3. 3 dengan 6 bisa nggak disederhanakan? 3, 6. Bisa, ya. Bagi 3, ini 1, ini 2. Maka kita ambil yang 2 ini, ya. Ambil yang ambil yang 2 ini, ya. Kita simpan di mahfud. Ambil 2. Sudah. Nah, sekarang kita bandingkan antar mahfudzat. 3 dengan 2 ini tabayun. Ya, karena nggak ada hubungan apa-apa. Maka dalam hal ini kalau tabayun, nadrib jami al mahfudzat. Langsung kita kalikan saja. 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 24. 6 kali 1, 6. 6 kali 3, 18. Baik, kita lihat. Ini harus jumlahnya 24, ya. Nah, betul. Dan ini bisa dibagi. 6 bagi 3 masing-masing 2, 18 bagi 6 masing-masing 3. Berarti sudah bulat permasalahannya. Baik. Ini 5 akhli sepertiga baki. Maka 3, 1, 2. Coba lihat. 1 dengan 5 nggak bisa disederhanakan, ambil 5. Ya, 2 dengan 6 bisa disederhanakan, masing-masing bagi 2. Berarti 6 bagi 2, 3. Maka ambil 3. Coba lihat 5 dengan 3. 5 dengan 3 tabayun, maka kita kalikan dua-duanya kalau tabayun. Maka 15. 15 kali 3, 45. 15 kali 1, 15. Dan 15 kali 2, 30. Coba lihat. 15 untuk 5 orang, berarti 3. Masing-masing 3. 30 untuk 6 orang, berarti masing-masing 5. Baik. Kemudian, ada 6 akhli sulus. 8 ukhtun syaqiqah sulusan. Baik, maka 3 sini. Ini 1, 2. Itu ya. 1 dengan 6 nggak bisa dibagi, maka ambil ru'us 6. 2 dengan 8 bisa disederhanakan. Kita tulis ini, ya. 2 dengan 8 bisa dibagi 2. Ya, maka ini 1 bagi 2, ini 4. Maka kita ambil bentuk sederhana dari ru'us 4. Jadi selalu diambil bentuk sederhana dari ru'us. Ya, maka 4. Tulis ini 4. Baik. Nah, kita lihat di sini al-mahfud adalah, bentar. Al-mahfud adalah 4 dengan 6. 4 dengan 6 ini bukan tamasul, bukan tadakhul, karena 6 nggak bisa dibagi 4. Tapi sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka dalam hal ini kita tulis sini 6, sini 4. Ini tawafuk namanya. Sama-sama bisa dibagi 2, kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Baik, kemudian kita kalikan silang.
Ya, nadrib wifqa ahadihuma bikamil akhar. Bisa 4 dikali 3 atau 6 kali 2. Ya, dan hasilnya harus sama, 12. Baru dikalikan dengan semuanya, 36, 12, dan 24. Ya, jadi kali silang ya, boleh ini dengan ini atau ini kali ini. Yang penting harus hasilnya sama. Dan ini 12 untuk 6 orang masing-masing 2, 24 untuk 8 orang masing-masing 3. Baik, contoh yang lain. Arba'u jaddat. Ini seperenam, 12 akhli sepertiga, dan ini baki. Masalah 6, ini 1, 2, 3. Ya, baik. Kita lihat di sini 1 untuk 4. Nggak bisa disederhanakan, ambil ru'us langsung. 2 dengan 12 kan bisa disederhanakan, bagi 2. Berarti ru'us bagi 2, 6. 3 dengan 10 nggak bisa disederhanakan, ambil 10. Maka di sini mahfuzat ada 3. Nah, caranya kita bandingkan dulu antara 2. Ya, antara 2 ini, 4 dengan 6, tawafuk 4, 6. Maka masing-masing bisa dibagi 2. Kita bagikan 2 dulu. Ini 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 3. Kita kalikan silang. Baik 2 kali 6 atau 3 kali 12. Maka, afwan, 3 kali 4. Maka 12. Jadi hasil antara 4 dengan 6 perbandingannya adalah 12. Kemudian, sebentar kita kasih ini ya biar jelas. Nah, perbandingan antara 4 6 ini tadi adalah 12. Maka tinggal kita bandingkan 12 ini dengan 10. Kita tulis ini. 12, di sini 10. Apa hubungan keduanya? Eh, Tawafuk. Ya, bisa dibagi dengan angka yang sama. Baik, bagi berapa? Bagi 2. 12 bagi 2, 6. 10 bagi 2, 5. Maka kita kalikan. Ya, baik 6 kali 10 atau 12 kali 5 sama-sama 60. Nah, jadi sekali lagi, kalau mahfudnya itu lebih dari 2, maka kita bandingkan 2 dulu, hasilnya dibandingkan dengan angka yang ketiga. Begitu juga kalau ada 4, ya kita bandingkan 2, 1 dengan 2 dulu, hasilnya dibandingkan dengan 3, hasilnya bandingkan dengan 4. Seperti itu ya. Maka 60 kali 6, 360. 60 kali 1, 60. 60 kali 2, 120. 60 kali 3, 180. Baik. Nah, jumlahnya 360. Baik, kalau kita jadikan ini 60, kita lihat ini 60 bagi 4, masing-masing 15, 120 masing-masing 10, 140 masing-masing 18. Baik. Ya, jadi tadi hasil akhirnya kan antara 6 kali 10 atau 5 kali 12, maka dapatlah 60 yang ini ya. Baru kita kalikan semuanya. Baik. Maka dengan ini eh, hilang inkisarnya, jadi bila apa namanya kasusnya jadi bulat atau masalahnya jadi bulat. Baik, jadi insya Allah gampang saja. Jadi pertama kita bandingkan antara siham dengan ada duru'us, muncullah mahfud. Nah, nanti mahfudat ini kita bandingkan dengan nisab al-arba. Kalau tamasul ambil salah satunya, kalau tadakhul ambil yang besar, kalau tawafuk kita sederhanakan, kita kali silang. Kalau tabayun maka kita langsung kalikan semua mahfudat yang ada. Baik. Nah, sisanya adalah soal-soal, silahkan dikerjakan, nanti kirimkan jawabannya ke nomor Ana seperti biasa. Wallahu ta'ala alam, inilah pelajaran kita ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai memasuki pembahasan al-munasakhat insya Allah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.